Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah doa malam. Terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik, semua karena anugerah Tuhan, hingga kami pada malam hari ini kembali bersekutu bersama-sama saudara seiman kami, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, jamah setiap hati kami, kuasai kehidupan kami sehingga kami boleh fokus, konsentrasi, dan bersungguh-sungguh di dalam kami beribadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Kita akan awali dengan pujian Jiwaku Merindukanmu. Biarlah ini menjadi kerinduan kita semua yang ada, selalu rindu akan kehadiran Tuhan menguasai hidup kita. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu. Amin Yesus. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu,
Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
terjadi dalam setiap hidup kami. Haleluya, haleluya. Engkau sumber pertolongan kami, Engkau sumber pengharapan kami, Yesus. Biar kami berserah penuh hanya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, menolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, menolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, menolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kita akan satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, mulai dari jam-jam ibadah, untuk pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para penatua, pelayan pujian, pelayan musik, para pendoa syafaat, semuanya yang terlibat di dalam melayani Tuhan. Kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, yang sudah lama tidak hadir, bahkan yang mulai undur. Kita doakan mereka semua yang di dalam jalan buntu, dalam kesusahan. Kita doakan jemaat ini, biar mereka boleh semakin dekat kepada Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa dan kota kita, pemerintahan yang ada, untuk mereka yang bekerja,
di garda terdepan menangani pandemi yang ada. Untuk tenaga medis, para medis, keamanan TNI Polri kita doakan, pemerintahan pusat sampai daerah agar mereka memiliki kesehatan, kekuatan, dan terlebih hikmat marifat dari Tuhan sehingga mereka pulih mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagi bangsa dan kota kita. Kita doakan kita semua yang ada pada malam hari ini, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah masing-masing, yang ada dalam kota maupun luar kota sekalipun, kita doakan agar kita semua boleh semakin setia membangun iman kita, semakin kuat mengiring akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dipersilakan Ibu Gembala memimpin kita dalam doa syafaat dan kita semua mengaminkannya. Gembala kami yang baik Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada malam hari ini, kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada saat malam hari ini. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Tuhan, pada malam hari ini kami akan menyatukan hati kami, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, kami akan bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kami. Namun sebelumnya Tuhan, Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan seluruh hidup kami, hati kami, sehingga kami boleh layak untuk menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, yaitu khususnya untuk gereja GPPS Shalom Lamongan ini Tuhan. Engkau memberkati jam-jam ibadah yang ada, walaupun saat ini seperti pada malam hari ini kami berdoa masih secara online, tapi kami tahu Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau hadir di tengah-tengah doa kami. Tuhan tolong kiranya baik dari hari Senin, Selasa, doa malam secara online, Rabu, PA, Tuhan berkati biar anak-anak-Mu semakin semangat untuk ber-PA supaya kami semakin mengerti apa yang dimaksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak diperdayakan oleh segala kelicikan iblis. Tuhan, demikian juga untuk doa malam pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Tuhan juga memberkati ibadah raya besok Minggu yang akan dimulai pagi dan sore. Tuhan juga berkati besok Minggu yang juga ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan berkati dan Tuhan pakai semua pelayan-pelayan-Mu yang ada, yang terlibat di dalamnya. Tuhan Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami pelayan-pelayan-Mu melayani Tuhan bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga pelayan-pelayan-Mu Tuhan pakai dengan luar biasa, baik yang melayani pujian, baik yang melayani musik, baik yang melayani di dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Tuhan Kau memberkati semuanya, tim doa Tuhan, penerima tamu semuanya Tuhan. Engkau satukan, ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna, sehingga kami boleh melayani Tuhan lebih dan lebih lagi dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Demikian juga Tuhan ibadah youth, Tuhan juga berkati ibadah anak-anak sekolah minggu yang juga masih secara online. Tuhan berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani di bidang sekolah minggu, yang melayani di bidang youth, yang melayani
di pria wanita umum. Tuhan Kau memberkati semua, pakai semua Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Demikian juga untuk seluruh jemaat-Mu yang ada, mulai dari kanak-kanak, anak-anak sekolah minggu, anak-anak CM, pemuda, remaja, kaum muda, semuanya Tuhan, pria, wanita, bahkan sampai yang lanjut usia. Tuhan anugerahi kami semuanya dengan tubuh, jiwa, roh kami yang sehat, supaya dengan tubuh, jiwa, roh yang sehat kami boleh kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Kalau saat-saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang sakit, baik yang sakit di rumah, baik yang sakit di rumah sakit, mereka yang dalam pemulihan, bahkan mereka yang telah menjalani operasi, Tuhan Kau menjamah, memberikan kesembuhan dengan sempurna, sehingga mereka juga boleh memiliki tubuh yang sehat, dan dengan tubuh yang sehat boleh dikembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Yang saat-saat ini jemaat-Mu dalam keadaan iman yang lemah, Tuhan Kau jamah, berikan kekuatan iman, berikan kesukaan, damai sejahtera-Mu Tuhan. Bahkan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biarlah Tuhan Kau berikan kesukaan dan damai-Mu itu di dalam setiap hati kami, sehingga kami tidak pernah kekurangan damai dan sejahtera. Kesukaran, kesulitan boleh menghadang dalam hidup kami, tetapi damai sejahtera Tuhan terus ada menguasai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami juga menyerahkan untuk negeri dan bangsa kami, kota kami yang tercinta Lamongan ini di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terlebih Tuhan dalam saat-saat ini yang masih menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan, walaupun Tuhan COVID-19 ini masih belum bisa dipatahkan Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu terus berharap kepada Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, masyarakat yang ada, kami boleh terus taat akan peraturan yang ada, taat menurut akan protokol kesehatan Tuhan, sehingga kami terus tetap menjaga jarak, dan kemana dimanapun kami berada, biar kami tetap memakai masker walaupun masih rasanya tidak enak karena tidak terbiasa, sehingga nafas kami juga tidak bisa lega. Tapi karena itu untuk kesehatan Tuhan, biar kami boleh belajar untuk taat. Terlebih kami anak-anak-Mu supaya boleh menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat yang ada di sekitar kami. Jangan sampai kami ikut-ikutan mereka yang tidak menurut, tetapi biarlah kami menjadi contoh yang baik. Sehingga Tuhan, kami juga menjaga kebersihan, sering cuci tangan, bahkan Tuhan Engkau terus menolong kami, dan kami yakin kalau kami taat kepada peraturan yang ada, taat kepada firman-Mu terlebih, sehingga kehidupan kami ini terus terpelihara Tuhan, sehingga jasmani rohani kami semakin sehat, semakin kuat, dan hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan kami yang ada, dari pemerintahan pusat sampai kepada pemerintahan daerah yang paling rendah. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami yang ada, Tuhan anugerahi dengan roh yang takut kepada Tuhan. Tuhan juga tambahkan hikmat pimpinan-Mu, sehingga negeri kami, bangsa kami boleh diatur sedemikian rupa. Bahkan Tuhan juga menganugerahi kesehatan yang ekstra, sehingga pemimpin-pemimpin kami baik di aparat keamanan, TNI, Polri, juga di tim medis kesehatan, Tuhan Engkau juga memberkati hikmat-Mu, kesehatan yang ekstra Tuhan, para dokter yang sudah memperjuangkan pikiran bahkan tenaga
bahkan juga mengorbankan keluarga, harus meninggalkan keluarga sedemikian rupa untuk mengatasi mereka-mereka yang sudah terjangkit dengan COVID-19 ini. Tuhan, Engkau menganugerahi kekuatan, kesehatan, hikmat pimpinan-Mu, dan Tuhan terus memberkati di dalam apa yang mereka kerjakan, sehingga semuanya ini Tuhan, kami masyarakat yang ada boleh merasakan aman, tentram, sejahtera di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, saat-saat kami seperti ini menghadapi kesukaran, tantangan dengan adanya COVID-19 ini Tuhan, banyak hal yang berubah di dalam kehidupan kami, tapi biarlah kami tetap hanya berpaut kepadamu, dan firman-Mu lah Tuhan yang terus menolong dan menopang dalam kehidupan kami, sehingga dengan pimpinan dan tuntunan firman-Mu kami boleh semakin kuat di dalam Engkau. Kami tidak meninggalkan Engkau, terlebih Tuhan buat anak-anak-Mu yang mereka telah jauh dan undur dari Engkau, biarlah saat-saat seperti ini mereka boleh menyadari betapa kecilnya kami, betapa lemahnya kami. Sungguh-sungguh kami sangat membutuhkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini berfirman-Lah sehingga kami dengan firman-Mu boleh semakin terus taat, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, dan hidup kami Tuhan terus ubahkan menjadi kehidupan yang semakin indah di hadapan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi semua orang. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami yang mendengarkannya, baik kami yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing, baik yang ada di dalam kota Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan, biarlah Tuhan Engkau urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah firman-Mu ini Tuhan yang menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk menerimanya, dan kami sambut firman kebenaran-Mu, dan kami berdoa mengucap syukur pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Shalom Aleihim. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita dapat bersekutu bersama meskipun dalam jarak yang jauh, tidak satu ruangan, tetapi kita percaya jika kita berkumpul 2-3 orang bersekutu bersama dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan ada di tengah-tengah kita. Di masa saat ini, masa yang sukar, seringkali kita sebagai manusia bertanya, ya, ketika kita menghadapi kesukaran, kesulitan, menghadapi situasi yang sulit, kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Oleh karena keberadaan yang kita hadapi sukar dan sulit, sehingga kita menanyakan di mana Tuhan, ya. Kenapa atau mengapa Tuhan mengizinkan kesukaran dan kesulitan ini terjadi pada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah Tuhan masih menyertai kehidupan kita? Jika Dia menyertai kita, mengapa kesukaran dan kesulitan datang dalam kehidupan ini? Mengapa ada kesukaran dan penderitaan dalam hidup ini? Hal ini juga dialami oleh Gideon. Mari kita baca dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-13. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-13. Jawab Gideon kepadanya,
"Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Situasi pada waktu itu sungguh situasi yang tidak mengenakan bagi bangsa Israel. Kalau kita membaca di ayat yang pertama sampai yang ke-6, ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yaitu gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Situasi pada waktu itu, situasi yang mengalami sebuah penderitaan. Di situ dikatakan orang Israel menjadi sangat melarat karena perbuatan orang Midian itu. Ya. Hasil tanaman, ya, hasil semuanya yang dimiliki oleh bangsa Israel, peternakan semuanya dirampas, ya, diambil oleh orang Midian, sehingga orang Israel ini menjadi melarat dan menderita, ya. Mungkin bahkan sempat mengalami kelaparan dan sebagainya. Ketika malaikat Tuhan datang kepada Gideon di ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Lalu Gideon menjawab seperti nats yang kita baca tadi, ya, di ayat yang ke-13. Ya. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Seringkali hal ini juga menjadi pertanyaan kita bersama ketika menghadapi masa yang sulit, masa yang sukar. Jika Tuhan menyertai kami, Tuhan menyertai kita, mengapa semuanya ini menimpa dalam kehidupan kita? Gideon seolah-olah ingin meralat sapaan dari malaikat Tuhan itu, ya, yang menyatakan Tuhan menyertai engkau. Wah, yang benar, ya. Situasi seperti ini masakan bisa dikatakan Tuhan menyertai kami. Kalau kita melihat situasi saat itu, bagaimana menderitanya bangsa itu dibuat melarat. Kalau dikatakan dulu perbuatan ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian.
mungkin situasi itu juga menimpa dalam kehidupan kita, meskipun dalam hal yang berbeda. Kalau saat itu bangsa Israel dapat dikatakan dijajah oleh bangsa yang lain. Mungkin kehidupan kita pun mengalami kesulitan, bahkan mungkin kemelaratan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan bukanlah membuang kita atau Tuhan meninggalkan kita. Ya. Pertama yang harus kita kerjakan tentunya kita harus mengoreksi diri kita. Apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah penderitaan yang kita alami ini sebuah teguran atau sebuah dalam tanda kutip penghukuman yang dari Tuhan supaya kita kembali kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel ini, seharusnya Gideon melihat lebih luas lagi, tidak melihat hanya permasalahannya, hanya penderitaannya, tetapi melihat apa yang melatar belakangi semuanya itu. Seharusnya bangsa ini atau bahkan Gideon sebagai bangsa Israel melakukan koreksi diri. Ya. Ketika ada sapaan, Tuhan menyertai engkau hai pahlawan yang gagah berani, seharusnya Gideon menyampaikan pengampunan dosa atau menyampaikan apa yang menjadi pelanggaran bangsa Israel, ya. Tetapi tidak mempermasalahkan Tuhan yang seolah-olah meninggalkannya, Tuhan yang seolah-olah tidak bekerja dalam bangsa ini. Ya. Di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ya, itu adalah utusan Tuhan mengutus Gideon untuk menjadi hakim atas Israel, untuk menyelamatkan bangsa Israel dari cengkraman orang Midian. Ya. Meskipun kita tahu Gideon adalah seorang yang masih muda dari kalangan minoritas, tetapi Tuhan memilihnya. Itu artinya bahwa siapapun, apapun dan bagaimanapun keberadaan kita, Tuhan dapat memakai kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah menyertai, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kemampuan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat kisah dari Gideon ini, sungguh luar biasa. Gideon dengan prajuritnya yang tidak terlalu banyak, ya, dari 300 kemudian menjadi berapa 30 ya kalau nggak salah itu, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Karena mengapa Tuhan tidak mengizinkan Gideon membawa pasukan yang banyak, supaya tahu bahwa kemenangan yang diperoleh dari Gideon itu bukan oleh karena kekuatan pasukan yang dibawanya, tetapi oleh karena penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan membuktikan bahwa Tuhan masih menyertai bangsa Israel, supaya bangsa-bangsa melihat dan gentar bahwa bangsa Israel ini bangsa yang masih disertai oleh Tuhan yang hidup, Allah Israel yang hidup. Sehingga bangsa-bangsa yang lain boleh menjadi gemetar dan takut oleh nama Tuhan. Banyak dari kita yang salah dalam membayangkan atau memvisualisasikan penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, maka haruslah situasi itu aman, damai, tidak ada masalah, penuh kebahagiaan, tidak ada susah, tidak ada tantangan, rintangan, dan sebagainya. Hal-hal yang baik, ya. Seringkali itu menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Seperti Gideon ini, ya.
Kalau situasi susah, situasi sulit, masalah satu belum selesai, muncul masalah yang lain. Kita sudah merasakan, Tuhan ini tidak menyertai lagi. Tuhan ini tidak bekerja dalam kehidupanku. Tentu konsep seperti itu adalah sebuah yang salah. Ya. Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Ya. Bahkan di dalam Matius pasal yang ke-28, tentu ini ayat yang tidak asing lagi bagi kita orang Kristen. Ayat yang ke-20b. Matius 28 ayat 20 yang bagian akhir. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah yang harus menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan telah menjanjikan penyertaannya senantiasa, ya. Bukan penyertaannya hanya waktu-waktu tertentu, hanya musim-musim tertentu, tetapi senantiasa, berarti terus-menerus. Sampai kapan? Sampai pada akhir zaman, sampai pada Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Ini yang harus menjadi keyakinan dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, bahwa Tuhan tetap menyertai. Jikalau ada situasi yang sulit, situasi yang tidak enak, mari kita mengoreksi kehidupan kita. Jangan-jangan kita seperti bangsa Israel, kita sudah melupakan Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan. Mungkin kita tetap setia ke gereja, tubuh kita ajak untuk beribadah, tetapi bagaimana dengan kondisi hati kita? Apakah hati kita tetap terpaut kepada Tuhan? Apakah hati kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini? Atau jangan-jangan pikiran kita sudah menyombongkan diri, ini semuanya oleh karena hasil dan usahaku. Tapi marilah kita mengoreksi diri, karena di dalam Nahum pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Tuhan itu adalah cemburu, dan Tuhan itu panjang sabar, tetapi tidak membebaskan, tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Oleh sebab itu, mari dalam memang situasi yang sulit, ketika kita berada dalam lembah kekelaman, itu tidaklah selalu karena dosa, ya, tetapi tetap kita harus mengoreksi diri kita, mengevaluasi kehidupan kita. Jangan-jangan kehidupan kita seperti bangsa Israel. Kalau kehidupan kita sudah kita evaluasi dan diri kita sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, itu benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita janganlah marah, kita janganlah menggerutu, tetaplah setia. Tentu Tuhan memiliki rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Kita bandingkan seperti kehidupan dari Yusuf. Dalam Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Di situ ada kata-kata Tuhan menyertai Yusuf. Kalau kita melihat perjalanan dari Yusuf, Yusuf mengalami perjalanan yang tidak mulus. Yusuf melewati jalan yang tidak rata. Ya. Bagaimana ia
dibenci oleh saudara-saudaranya padahal tidak melakukan kejahatan. Bagaimana dia dimusuhi, akhirnya dijual dari status yang enak, anak kesayangan sampai menjadi budak, kemudian difitnah, dipenjara, dan sempat dilupakan oleh temannya. Ya, tetapi Yusuf tetap melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 dikatakan, Kejadian 50 ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan Yusuf, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikian dalam kehidupan kita, kalau kita sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang yang beriman, tetapi kita masih menghadapi masa yang sulit, masa yang sukar, janganlah kita menggerutu, tetaplah kita setia seperti Yusuf, tetaplah kita tetap melakukan kebenaran, tetap melakukan kekudusan, karena Tuhan merancangkan hal yang indah dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita tidak tahu apa itu rancangan Tuhan, tetapi dengan kita setia mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan hikmat, marifat, Tuhan akan memberitahukannya dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat dan berkata, sungguh Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang memelihara kehidupan kita, sehingga kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan bukan oleh karena kata orang, tetapi benar-benar menjadi pengalaman dalam kehidupan kita, melihat kebaikan dan kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hal itu menjadikan kita kuat, kita teguh, kita memiliki iman yang berakar dalam, iman yang bersungguh-sungguh, dan nama Tuhan dapat dipuji dan dimuliakan. Melalui penyertaan Tuhan, membawa kita kepada pertobatan kembali seperti bangsa Israel ini. Bagaimana bangsa ini telah melupakan Tuhan, kemudian Tuhan mengizinkan masa yang sulit melalui diserahkan kepada orang Midian, akhirnya bangsa ini berseru-seru kembali kepada Tuhan dan mengingat kembali kepada Tuhan, ya, bertobat kembali ke jalan yang benar. Penyertaan Tuhan tidak menghapus kesukaran dan kesulitan, ya, tetapi kesukaran dan kesulitan dipakai Tuhan untuk membawa kita kepada pertobatan, membawa kita hidup lebih dekat kepada Tuhan, supaya persekutuan kita dengan Tuhan lebih sempurna. Penyertaan Tuhan juga membawa seseorang dapat lebih dipakai untuk Tuhan, seperti Gideon ini. Mungkin Gideon bukanlah orang yang hebat, ya, tidak diperkirakan oleh bangsa Israel menjadi seorang pemimpin, tetapi Allah memilihnya melalui kesukaran dan kesulitan. Allah dapat memakai siapa saja. Oleh sebab itu mari persiapkan pribadi kita masing-masing untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menjadi alatnya Tuhan, menjadi kebesaran nama Tuhan. Ya. Mungkin secara manusia kita berpikir, aku bisa apa untuk pekerjaan Tuhan, aku bisa apa untuk melakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan. Tetapi janganlah berkecil hati, tetapi kita harus memiliki keyakinan Allah bisa memakai siapa saja, dan bersiaplah jikalau kita yang dipilih, kita harus berkata siap, ya, seperti Yesaya, ini aku, utuslah aku. Dan kita pun seperti Gideon juga harus taat,
apapun yang menjadi perintah Tuhan, apapun yang menjadi amanat Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus mentaatinya sehingga kita dapat menjadi berkat, sehingga terang dalam kehidupan kita benar-benar kita tampakkan kepada orang lain, supaya Bapa yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Sekian renungan yang dapat saya sampaikan. Mari kita diingatkan kembali bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, dalam masa sulit pun, Allah tetap menyertai kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan hal itu akan dibuktikan Allah dan sudah terbukti melalui sejarah kehidupan bangsa Israel, melalui kehidupan tokoh-tokoh iman seperti Yusuf. Semuanya sudah terbukti bahwa Allah selalu menyertai, dan hasil akhirnya adalah Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Oleh sebab itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan persiapkan hidup kita, tetaplah setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, giatlah melayani Tuhan dan terus lakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat malam hari ini atas pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah doa malam pada hari ini. Biarlah Tuhan, Kau mau sempurnakan setiap apa yang kami kerjakan, pujian, penyembahan, doa syafaat, biarlah semuanya Kau terima menjadi persembahan yang berbaharum di hadirat-Mu, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Berkati kami semuanya, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing, baik yang di Lamongan maupun yang di luar kota. Kau mau memberkati apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi pergumulan kami serahkan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kami. Melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, kami boleh dikuatkan bahwa sungguh Engkau Allah yang menyertai setiap langkah kehidupan kami bersama. Sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman, sekalipun kami berada dalam situasi yang sulit dan sukar, tetapi kami percaya Engkau Allah yang tetap menyertai kami dan menuntun kami ke jalan yang benar, menuntun kami kepada pertobatan, menuntun kami kepada perkara yang ajaib, sehingga Tuhan nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kami bersama Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus berbicara melalui pribadi kami masing-masing, menerangkan dan mengertikan kami sehingga kami boleh mengerti, memahami, terlebih Tuhan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pakailah kami semua sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang Kau karuniakan dalam kehidupan kami, dan biarlah talenta yang kami miliki, biarlah kami kembangkan untuk hormat dan kebesaran nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam, live streaming, besok pukul 6:30 malam sampai dengan selesai. Tuhan Yesus memberkati.